Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna antum munaza'una fima dzakartumuhu fi salasati umurin. Antum adapun kamu wahai orang-orang Mu'tazilah, munaza'una adalah didebat atau dibantah. Fima dzakartumuhu dalam apa dzakartumu yang kamu menyebuthu kepada amma fi salasati umurin di dalam 3 perkara. Ahaduha adapun salah satu daripada salasati umur fi kaunil kubhi wasfan dzatiyan, bahwa kubuh yakni keburukan itu merupakan sifat dzati, sifat yang melekat. Wasani adapun yang kedua fi qaulikum ialah tentang perkataanmu, inna dzalika bahwa sesungguhnya hal itu, bahwa buruk itu merupakan sifat dzati, mimma ya'lamuhu al-uqala'u bid-darurati, adalah termasuk dari sesuatu ya'lamuhu yang tahu kepada amma al-uqala'u siapa orang-orang berakal, tahu bid-darurati secara daruri, yakni dengan keniscayaan. Wassalisu adapun yang ketiga fi dzannikum dalam soal sangkaanmu, annal uqala'ah bahwa sesungguhnya orang-orang yang berakal, lawit tafaku alaihi andai kata mereka sepakat, alaihi atas kaunul kubhi wasfan dzatiyan, lakana dzalika niscaya ada apa hal itu, hujjatan adalah menjadi hujjah, maktu'an biha yang diyakini, dipastikan, biha apa dengan hujjah, wa dalilan dan menjadi dalil, ala kaunihi atas adanya dalik, darurian adalah bersifat daruri. Al-Ghazali mengatakan di dalam apa yang kamu sebutkan itu ada 3 hal yang akan aku debat, aku bantah. Pertama, bahwa sifat buruk merupakan sifat yang melekat dengan perbuatan. Itu yang pertama, akan saya bantah itu. Yang kedua, bahwa Mu'tazilah mengatakan bahwa buruk merupakan sifat dzati, itu sifatnya adalah daruri yang dapat diketahui secara daruri oleh orang-orang berakal. Itu akan dibantah. Yang ketiga, bahwa kalian menyangka bahwa andai kata orang-orang berakal sepakat tentang hal itu, tentu itu menjadi hujjah qat'iyah, dan menjadi dalil bahwa itu adalah bersifat daruri. Itu akan dibantah juga. Amal awalu adapun yang pertama, fi kauni wa huwa adapun awal dakwa kaunihi wasfan dzatiyan, ialah mengklaim adanya kubuh
sifat buruk. Wasfan dzatiyan adalah sifat dzati. Sifat dzati bagi perbuatan artinya tak pernah terlepas daripada perbuatan itu. Jadi sifat yang sifatnya intrinsik ya. Fahuwa maka adapun al-awwal, dakwaan seperti itu tahakkumun adalah ngawur bima la yuqadu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Mengklaim bahwa sifat buruk merupakan sifat dzati itu adalah kemauannya sendiri ngawur. Fa innal qatla karena sesungguhnya pembunuhan indahum menurut mereka qabihun li dzatihi adalah qabih li dzatihi. Keburukannya adalah dzati, keburukan pembunuhan itu bersifat dzati. Bisyarti alla tasbiqahu jinayatun dengan syarat tidak mendahului kepada qatl apa jinayat, kejahatan, kriminal. Wala yaqubahu iwadun dan tidak mengiringi kepada qatl iwadun apa kompensasi. Menurut mereka keburukan pembunuhan itu bersifat dzati, merekat keburukan itu dengan pembunuhan. Dengan catatan pembunuhan itu tidak didahului oleh kriminal, bukan sebagai kisos, dan tidak diiringi dengan kompensasi. Hatta jaza ilamul bahaimi wa dab'uha, maka boleh apa menyakiti hayawan-hayawan wa dab'uha dan menyembelih bahaim. Padahal pada dasarnya ilam menyakiti itu adalah buruk. Walam yakbuh minallahi ta'ala dzalika dan tidak buruk, tidak menjadi buruk dari Allah Ta'ala dzalika apa hal itu ilam dan dab'u, menyakiti hayawan dan menyembelih hayawan kalau itu datangnya dari Allah tidak buruk. Li'annahu yusibuha alaihi fil akhirati karena sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepada bahaim alaihi atas dzalik fil akhirati di akhirat. Wal qatlu fi dzatihi lahu haqiqatun wahidatun. Adapun pembunuhan di dalam dirinya, maksudnya adapun pembunuhan itu sendiri lahu haqiqatun wahidatun, ialah bagi pembunuhan adapun satu hakikat. La taqtarifu bi an tataqaddamahu jinayatun au tata'aqqabahu laddatun. Tidak berbeda apa hakikat yang satu itu dengan mendahului kepada pembunuhan apa kriminal atau mengiringi kepada pembunuhan apa kelezatan, illa min haitsul idafatu ilal fawaidi wal awradi, kecuali dari aspek menyandarkan penyandaran kepada faidah-faidah dan keinginan-keinginan. Artinya tidak benar kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa buruknya suatu perbuatan bersifat dzati yang tak pernah melekat. Contohnya pembunuhan. Sifat buruk yang dimiliki oleh pembunuhan itu bukan dzati. Bukan dzati. Buktinya masih relatif ya. Buktinya masih relatif. Kalau pembunuhan itu ada gunanya, kalau pembunuhan itu dengan tujuan tertentu tidak menjadi tidak buruk, kan berarti keburukannya bukan dzati. Orang dibunuh karena dia membunuh, pembunuhan yang kedua itu tidak buruk karena sebagai balasan terhadap kriminal, tak buruk. Kalau masih pernah lepas sifat buruknya itu bukan dzati.
bukan dzati. Wa kadzalika al-kadzibu, demikian pula kebohongan, bohong itu buruk. Tapi apakah sifat buruknya itu dzati yang tak pernah berpisah? Yakunu kubhuhu dzatiyan, apa ada kaifa yakunu kubhuhu dzatiyan, bagaimana mungkin sifat buruknya kadzib itu bersifat dzati? Walau kana fihi ismatu dami nabiyyin, padahal andai kata ada fihi, ialah di dalam kadzib, ismatu dami nabiyyin, adapun perlindungan terhadap darahnya seorang nabi, bi ikhfa'i makanihi, dengan menyembunyikan tempatnya seorang nabi, disembunyikan an zalimin, dari orang zalim, yaksidu qatlahu, yang bermaksud orang zalim kepada membunuh nabi, lakana hasanan, niscaya ada apa kebohongan itu adalah menjadi baik. Bal wajiban, bahkan kebohongan itu menjadi wajib. Yaksi bitarkihi, yang berdosa siapa orang dengan meninggalkan kebohongan itu. Kalau ada seorang nabi, tidak perlu seorang nabi, orang yang sama sekali tidak bersalah, dicari oleh orang zalim yang hendak membunuhnya, kita wajib menyembunyikan dan wajib kita berbohong bahwa orang tersebut tidak ada di sini. Bohong yang seperti ini adalah bohong yang baik, bahkan menjadi wajib. Kalau tidak bohong malah berdosa. Wal wasfu dzatiyyu kaifa yatabaddadu, adapun wasf yang bersifat dzati bagaimana mungkin bisa berganti-ganti. Asalnya buruk menjadi baik. Bil idhafati ilal ahwali, dengan disandarkan, dinisbatkan kepada keadaan-keadaan. Ini argumentasi Al-Ghazali bahwa buruknya sesuatu tidak bersifat dzati, melainkan idhofi, relatif. Amma-tsani, adapun yang kedua, Mu'tazilah mengatakan bahwa buruknya sesuatu bersifat dzati itu bisa difahami secara daruri. Adapun yang kedua, wa huwa kaunuhu mudrakan bid darurati, kaunul qubhi wasfan dzatiyan, itu bahwa keburukan merupakan sifat dzati itu bisa difahami secara daruri. Wa kaifa yutasawwaru dzalika, bagaimana mungkin bisa dipersepsikan, bisa digambarkan apa hal itu. Wa nahnu nunazi'ukum, padahal kami adalah membantah kamu fihi, tentang dzalik. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai daruri sementara kami mendebat kalian tentang hal itu. Wad-daruriyyu la yunazi'u fihi khalqun katsirun minal uqala'i, adapun sesuatu yang daruri adalah tidak akan membantah fihi, tentang daruri, siapa makhluk yang banyak dari kalangan orang-orang yang berakal. Sesuatu yang daruri pasti tidak akan dibantah, ya. Buktinya saya membantahkan, berarti itu bukan daruri. Wa qaulukum, dan perkataan kamu, innakum muttarruna ila ma'rifatihi, sesungguhnya kalian adalah niscaya pasti mengetahui kaunuhu dzatiyan. Katanya Mu'tazilah, kalian wahai ahlus sunnah pasti niscaya mengetahui kaunuhu dzatiyan. Wa muwafiqun alaihi, dan sepakat alaihi atas kaunuhu dzatiyan.
Walakinnakum tadhunnuna, akan tetapi kalian wahai ahlus sunnah menyangka anna mustanada ma'rifatikum as-sam'u, bahwa sesungguhnya sandaran pengetahuanmu adalah sam'u, yakni dalil naqli Al-Quran dan As-Sunnah. Kama dhanna Al-Ka'biyu, sebagaimana menyangka siapa Syekh Al-Ka'bi, anna mustanad ilmihi bi khabarit tawatiri an-nadharu, bahwa sesungguhnya sandaran pengetahuannya Ka'bi tentang khabar mutawatir an-nadharu adalah nalar. Jadi Mu'tazilah ini hendak mengatakan bahwa sesungguhnya kalian akan mengaku bahwa buruknya sesuatu itu adalah bersifat dzati. Namun bedanya kalian mengatakan bahwa sandaranmu itu bukan akli, akan tetapi sam'i. Wala yab'udu iltibasu mudrakil ilmi, dan tidak aneh, tidak ganjil, bukan merupakan sesuatu yang ganjil, kaburnya landasan ilmu. Wa innama al-khilafu, atau wa innama al-khilafu, wa innama al-khilafu fi nafsil ma'rifati. Ada yang mengatakan wa innama yab'udul khilafu fi nafsil ma'rifati wala khilafa fiha. Mungkin ini fi mustanadil ma'rifati. Yang menjadi perselisihan sesungguhnya adalah sandarannya ma'rifat. Wala khilafa fiha, dan tidak ada khilaf tentang ma'rifat. Mungkin maksudnya fi mustanadil ma'rifat, mungkin tidak ada perbedaan tentang ma'rifat itu sendiri, tentang ilmu itu sendiri. Paling yang berbeda itu adalah landasannya, mudraknya atau mustanadnya. Jadi kami dan kalian tidak beda, bahwa keburukan sesuatu itu bersifat dzati. Paling yang berbeda adalah mudrakul ilmi, landasannya ilmu. Sementara soal ilmunya sendiri tidak ada beda. Kulna, kita menjawab, katanya Al-Ghazali, hadza kalamun fasidun, ini adalah omongan yang tak benar. Di anna naqulu, karena sesungguhnya kami kalangan Ahlus Sunnah kalau Mu'tazilah jelas-jelas mengaku bukan Ahlus Sunnah ya. Yang sulit itu adalah kelompok yang mengaku lebih Ahlus Sunnah daripada yang lain. Kalau sekarang Salafi Wahabi. Ini adalah omongan yang tak benar. Di anna naqulu, karena sesungguhnya kami jelas mengatakan yasunu minallahi ta'ala ila mulbahaimi, baik dari Allah Ta'ala apa menyakiti bahaim. Ilam itu baik apa buruk? Buruk, menyakiti. Tapi kalau Allah yang melakukan kepada hayawan itu buruk, baik-baik saja. Baik saja. Berarti itu keburukannya tidak dzati kan. Wala na'taqidu laha jarimatan wala thawaban, dan kami tidak meyakini adanya kejahatan dan adanya pahala bagi bahaim. Meskipun tanpa salah apa-apa, bahaim kan tak mungkin melakukan kejahatan. Bahaim yang melakukan jarimah ini manusia. Kita tidak punya keyakinan adanya jarimah yang dilakukan oleh bahaim,
dan tidak membayangkan adanya pahala nanti bagi bahaim yang disakiti oleh Allah. Kalau manusia mungkin disakiti, dibuat sakit oleh Allah, perbuatan Allah tersebut berstatus baik karena akan dapat imbalan pahala di akhirat. Kan masuk akal. Fadalla anna nunazi'ukum fi nafsil ilmi, maka menunjukkan itu bahwa sesungguhnya kami adalah mendebat kamu, membantah kamu dalam soal ilmu itu sendiri, bukan landasannya ilmu. Fi nafsil ilmi la fi mudrakil ilmi mungkin. Wa amma salisu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.